Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Anggi di pembelajaran matematika bab 2 materi debit air. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Setelah berdoa, kita akan mulai pembelajaran tentang debit air. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran debit air, kita harus mengingat dulu materi sebelumnya tentang satuan volume. Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Budi tentang perubahan satuan volume. Misalnya, ketika dari kilometer kubik turun ke hektometer kubik, maka dikali 1000. Karena di sini ada indikator pangkat 3, sehingga dikali 10 pangkat 3 atau 1000. Sedangkan ketika naik, misalkan dari meter kubik ke dekameter kubik, maka dikali dengan 1/1000 atau sama saja dengan dibagi 1000. Nah, selain satuan volume, sentimeter kubik, ada juga satuan volume lain yaitu kiloliter, hektoliter, dekaliter, liter, desiliter, sentiliter, dan milimeter. Nah, berbeda dengan kilometer kubik tadi, ketika kiloliter ke hektoliter, maka dia hanya turun satu tangga, sehingga dikalikan 10. Hektoliter ke dekaliter, turun satu tangga lagi, dikalikan 10. Begitu juga ketika naik tangga, misalkan dari sentiliter ke desiliter, maka dikalikan 1/10 atau dibagi 10. Nah, begitu ya anak-anak, kita mengingat materi pada minggu lalu. Selanjutnya, kita akan belajar tentang debit. Nah, Bu Anggi mau tanya dulu nih, pernahkah kalian membantu orang tua di rumah? Pernahkah kalian mengisi bak mandi sampai penuh? Apakah kalian berpikir berapa lama kalian menunggu bak mandi tersebut sampai penuh? Dalam mengisi bak mandi, kalian perlu mengetahui debit keran agar bak mandi bisa terisi penuh dengan tepat waktu. Nah, lalu apa itu debit? Nah, kita akan pelajari setelah ini. Debit adalah banyaknya volume atau zat cair yang mengalir di tiap satuan waktu. Jadi, berapa volume per menit, berapa volume per detik dalam setiap keran itu mengalirkan air, itulah yang disebut debit. Nah, banyaknya zat cair tadi disebut volume yang dinyatakan dalam meter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik, desimeter kubik. Nah, desimeter kubik ini sama dengan liter dan sebagainya yang sudah kalian pelajari di satuan volume pada materi sebelumnya. Manfaat debit sendiri adalah untuk pengawasan kapasitas air sungai, bendungan, atau waduk agar terkendali. Nah, debit sendiri dapat dihitung dengan rumus di bawah ini. Ada dua rumus. Yang pertama, kita bisa menghitung dengan cara perubahan volume dibagi waktu. Atau juga bisa dengan rumus volume dibagi waktu. Nah, kita bisa lihat di segitiga hubungan debit di bawah ini. Apabila mencari debit, debitnya ditutup dengan tangan ini, maka bisa menggunakan rumus volume dibagi waktu. Kalau atas dan bawah, caranya adalah dibagi. Kalau kiri dan kanan, caranya adalah dikali. Nah, cukup paham ya anak-anak dengan rumusnya. Kalian bisa lihat di layar ini segitiga hubungan volume, debit, dan waktu. Selanjutnya kita ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, sebuah air mancur menyemburkan air. Dalam waktu 8 detik, air mancur tersebut dapat menyemburkan air sebanyak 360 liter. Berapa liter per detik debit air mancur tersebut? Nah, kita bisa lihat di penyelesaiannya setelah ini. Nah, baik anak-anak, untuk soal yang nomor 1, kita akan menyelesaikan dengan cara kita tulis dulu rumus dari debit. Ingat segitiganya.
D W. Berarti debit sendiri. Masih ingat segitiga yang kemarin? Mencari debit adalah volume dibagi dengan waktu. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Nah, untuk soal yang nomor 1, kita analisis dulu apa yang diketahui. Nah, yang diketahui untuk soal nomor 1 adalah volumenya sama dengan 360 liter. Nah, selanjutnya waktunya adalah 8 detik. Pertanyaannya adalah berapa liter per detik debit air mancur tersebut? Berarti yang ditanyakan adalah debitnya. Nah, kita bisa menyelesaikan dengan cara volume dibagi dengan waktu. Maka 360 dibagi 8. Sehingga didapatkan 45 liter per apa? Per detik, sesuai dengan yang diminta, sehingga debitnya sama dengan, atau debit air mancur tersebut sama dengan 45 liter per detik. Gitu ya anak-anak, cukup paham? Untuk soal yang kedua, Dina mengisi bak mandi menggunakan pompa selama 20 menit. Jika volume air dalam bak tersebut 18 meter kubik, maka debit air yang keluar dari pompa adalah berapa meter kubik per jam. Nah, kita bisa lihat penyelesaiannya setelah ini ya. Kita analisis dulu. Ibu mengisi bak mandi dengan menggunakan pompa selama 20 menit. Berarti waktunya sama dengan 20 menit. Nah, berikutnya, jika volume air dalam bak tersebut 18 meter kubik, berarti volumenya 18 meter kubik. Nah, maka debit air yang keluar dari pompa adalah, debitnya diminta dalam bentuk meter kubik per jam. Nah, oke. Karena yang diminta dari meter kubik per jam, di sini satuan volumenya sudah sama, meter kubik dengan meter kubik. Sudah sama. Sedangkan satuan waktunya sudah sama belum? Oh, ternyata belum. Di sini ada menit, sedangkan yang diminta adalah jam. Maka kita yang langkah pertama dulu mengubah satuan waktunya. 20 menit itu sama dengan berapa jam? Berapa jam? Nah, sama dengan berapa jam? Oke, 1 jam itu sama dengan 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti 20 menit berapa jam? Baik, 20 per 60. Kita sederhanakan. Coret-coret sehingga tinggal 2 per 6. Kita sederhanakan menjadi 1 per 3 jam. Nah, baik. Setelah ketemu 1 per 3 jam, maka kita tinggal mencari volume dibagi waktu. Debit tadi sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya
18 dibagi 1/3 sehingga didapatkan, karena pembagian dengan pecahan maka kita balik. 18 dikalikan 3 per 1. Oke. Kita kalikan 18 kali 3 sama dengan 54 meter kubik per jam. Nah, begitu anak-anak, cukup paham ya? Oke, sekarang soal yang nomor 3. Sebuah keran mengalirkan air 8 liter selama 1 menit. Debit air yang mengalir dari keran tersebut adalah titik-titik sentimeter kubik per detik. Kita lihat atau kita simak penyelesaiannya berikut ini ya. Sebuah keran mengalirkan air 18 liter. Nah, berarti volumenya yang nomor 3. Nomor 3. Volumenya 18 liter. Berikutnya, selama 1 menit, berarti waktunya sama dengan 1 menit. Oke. Berapakah debit air yang mengalir dari keran tersebut adalah titik-titik sentimeter kubik per detik. Berarti debitnya diminta dalam satuan sentimeter kubik per detik. Nah, oke. Sekarang apakah satuan volumenya sudah sama? Kita analisis. Ternyata satuan volumenya berbeda, liter, sedangkan yang diminta sentimeter kubik. Apakah satuan waktunya sudah sama? Satuan waktunya pun juga berbeda. Di sini per menit, yang di sini per detik. Nah, oke. Maka kita harus mengubah keduanya. Yang pertama, kita ubah dulu satuan volumenya. Nah, 18 liter. Kita volumenya 18 liter. Liter itu sama dengan apa kalau dalam bentuk sentimeter, dalam bentuk satuan kubik? Ya, sama saja dengan 18 desimeter kubik. Nah, maka kita harus mengubah ke sentimeter kubik. Nah, karena turun 1 tingkat maka dikalikan 1000. 18 dikali 1000. Seperti yang sudah kalian pelajari di materi sebelumnya dengan Pak Budi terkait dengan konversi satuan volume dan satuan waktu. Didapatkan 18.000 sentimeter kubik. Baik. Berikutnya, satuan waktunya 1 menit. Nah, waktunya sama dengan 1 menit. Nah, akan diubah ke dalam satuan detik. 1 menit berapa detik? Nah, 1 menit sama dengan 60 detik. Oke, apabila sudah berubah sesuai dengan ketentuan, sentimeter kubik sudah sesuai, detik sudah sesuai, maka kita tinggal masukkan ke rumus. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya ini 18.000. Kita tuliskan 18.000 dibagi dengan satuan waktunya 60 detik. Nah, kita bagi, kita bisa sederhanakan.
Nah, 1800 dibagi 6, hasilnya 300 cm kubik. Maaf, tulisannya kurang bagus. Cm kubik per detik. Nah, sudah selesai. Cukup mudah ya anak-anak. Jadi, kunci dari debit ini kalian harus mengubah dulu apakah satuan volumenya sudah sama. Nah, jika belum sama harus disamakan. Apakah satuan waktunya sudah sama? Jika belum sama juga harus disamakan. Begitu anak-anak. Kita lanjutkan ke pembahasan soal nomor 4. Berikutnya, soal nomor 4, diketahui sebuah kolam renang, seperti pada gambar, berukuran 3 meter kubik. Kolam tersebut akan diisi air melalui selang sehingga penuh memerlukan waktu 20 menit. Debit yang keluar dari selang tersebut adalah titik-titik liter per menit. Kita simak penyelesaiannya di slide selanjutnya. 3 meter kubik. Oke. Kolam tersebut akan diisi air melalui selang hingga penuh yang memerlukan waktu 20 menit. Nah, berarti waktunya sama dengan 20 menit. Oke, yang diminta apa? Berapa liter per menit debit air yang keluar dari selang tersebut? Berarti debitnya dia mintanya dalam satuan liter per liter per menit. Maka ingat seperti kata Bu Anggi tadi di soal nomor sebelumnya, kita harus samakan dulu satuannya. Kita dari satuan waktu yuk. Sudah sama? Sudah sama. Menit dengan menit. Sekarang sudah sama ya, menit dengan menit satuan waktunya. Sekarang volumenya. Dari satuan volumenya. Di sini yang diminta adalah liter. Padahal yang diketahui meter kubik. Maka kita harus ubah dulu. Nah, kita ubah dulu dengan cara mengkonversi satuan volumenya. Baik, volumenya sama dengan 3 meter kubik. Ingat, kita harus mengetahui liter itu sama dengan apa. Nah, liter itu sama dengan desimeter kubik. Desimeter kubik. Oke. Meter kubik ke desimeter kubik turunnya? Iya, 1 kali 3 dikali berapa? Karena 1 kali turun dikalikan dengan 1000. Nah, didapatkan 3000 desimeter kubik atau dengan kata lain 3000 liter. Oke. Itu sama dengan 3000 liter. Baik. Tinggal kita masukkan, sudah sama ya anak-anak di sini. Sudah sama. Di sini liter, di sini pun liter. Nah, kita tuliskan dari rumus. Debit sama dengan volume dibagi waktu. Volumenya berapa tadi? 3000 liter dibagi dengan waktunya 20 menit. 20 menit. Nah, kita sederhanakan menjadi 300 dibagi 2, 150 liter per menit. Nah, sudah sama sesuai dengan yang diminta di soal. Ini juga sudah sama.
Begitu anak-anak, cukup mudah ya, semoga kalian paham. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke pembahasan contoh soal nomor 5. Nah, contoh soal yang terakhir nih. Ada kolam ikan yang dibuat ruli berisi 350 meter kubik, seperti pada layar kolam ikannya. Melalui sebuah pipa, dialirkan air bersih dalam waktu 5 jam, sehingga volume bertambah menjadi 530 meter kubik. Debit airnya adalah titik-titik meter kubik per jam. Nah, untuk tahu penyelesaian masalah ini atau soal ini, kita lihat slide berikutnya ya. Berisi 350 liter. Nah, berarti volumenya 350 meter kubik, meter kubik. Oke. Melalui sebuah pipa dialirkan air bersih dalam waktu 5 jam. Nah, waktunya adalah 5 jam. Nah, berikutnya sehingga volumenya bertambah menjadi, nah ini volume pertama ya, volumenya kedua bertambah menjadi 530 meter kubik. Volume keduanya menjadi 530 meter kubik. Baik. Berapakah debit airnya? Nah, debitnya dalam satuan meter kubik per jam. Oke, meter kubik per jam. Nah, ingat di situ, Bu, kenapa ada volumenya ada 2? Nah, ini adalah yang disebut perubahan volume. Oke, kita kembangkan dari rumus bahwa debit itu bisa jadi dicari dengan perubahan volume dibagi dengan waktu. Baik, perubahan volume bagaimana? Nah, kita cari rumus perubahan volume. Kita cari dulu. Perubahan volume itu sama dengan volume kedua dikurangi volume pertama dibagi waktu. Nah, volume keduanya berapa anak-anak? 530 dikurangi dengan volume awalnya 350 per waktunya 5 jam. Baik, pengurangan 530 dikurangi 350 sama dengan 180 meter kubik dibagi dengan 5 jam. Nah, berapa anak-anak didapatkan? 180 dibagi 5 didapatkan yaitu 36 meter kubik per jam. Ya. Oke, selesai. Cukup mudah anak-anak. Kira-kira tadi ada perubahan satuan volume enggak? Ternyata tidak. Kita ulangi di sini. Di sini sudah jam. Di sini juga yang diminta jam. Di sini meter kubik. Nah, ini kan meter kubik semua. Di sini juga diminta meter kubik. Berarti sudah tidak ada perubahan satuan. Hanya saja yang terjadi adalah perubahan volume. Nah, setelah kalian mengetahui contoh soal dan penyelesaiannya, kali ini kalian harus mengerjakan latihan soal ini. Ada 5 latihan soal yang harus kalian kerjakan.
Itu dulu ya anak-anak, 5 soal yang harus kalian kerjakan di buku tulis matematika kalian masing-masing. Jangan lupa mengerjakannya harus dengan cara. Sekian pembelajaran kali ini. Banyak kurangnya mohon maaf. Semangat belajar di rumah. Salam edukasi, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.